Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul, mahasiswi dari Pendidikan Biologi, ingin memenuhi mata kuliah dari Ibu dosen Hanif Rafika Putri dengan mata kuliah workshop media pembelajaran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi pra-Darwin. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi merupakan proses perkembangan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama. Evolusi adalah perubahan dari generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Masa pra-Darwin telah ada sejak abad ke-6 Masehi dan diperinci oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Anaximander. Selain itu, beberapa orang dengan pemikiran bersama meliputi Empedokles, Lucretius, seorang biologian Arab, Al-Jahiz, filsuf Persia Ibn Miskawayh, Iwan as-Saffah, dan filsuf Cina Zhuangzi. Pada masa pra-Darwin ini, yakni terjadi dua masa, yaitu pertama pada masa fiksisme dan yang kedua masa adaptasi dan transformasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang masa fiksisme. Apa itu masa fiksisme? Pada masa fiksisme, makhluk hidup diciptakan dengan suatu desain dan tujuan. Kemiripan adalah kebetulan, sedangkan kelainan adalah kutukan. Sedangkan yang kedua adalah masa adaptasi dan transformasi. Nah, pada masa ini, semua organisme mempunyai kekuatan vital yang mengontrol perkembangan. Dan pada masa ini, didasarkan dengan adanya perbedaan makhluk hidup satu dengan lainnya. Kehidupan berasal dari asal mula yang sama. Respon fungsional yang dimiliki oleh individu makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Baiklah, kita akan beralih pada filsuf pra-Darwin. Nah, kira-kira siapa saja sih filsuf-filsuf dari teori pra-Darwin ini? Nah, filsuf-filsuf dari teori pra-Darwin ini meliputi Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hutton, Lamarck, Cartesius, dan juga Malthus. Dan pada masa fiksisme ada 6 teori evolusi, yaitu yang pertama ada teori evolusi menurut Aristoteles, ada juga Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Buffon, dan juga Linnaeus. Pertama, kita akan membahas tentang teori evolusi menurut Aristoteles, murid dari Plato yang berargumen bahwa pengetahuan tentang dunia datang melalui pengalaman yang diinterpretasi nalar atau reason. Aristoteles menganut teori skala alami atau skala natur, di mana skala alami membahas bahwa adanya klasifikasi bentuk kehidupan berdasarkan tingkat kompleksitas. Aristoteles meyakini bahwa spesies sudah berada dalam bentuk permanen, sempurna, serta tidak berkembang lagi. Menurutnya, tiap bentuk kehidupan memiliki anak tangga yang telah ditentukan untuknya. Yang kedua ada teori evolusi menurut Plato. Filsuf Yunani awal ini menyatakan bahwa seluruh alam di dunia, termasuk manusia modern, terbentuk dari sistem. Ini berarti manusia modern pasti berasal dari cara yang sama seperti hewan lainnya. Para orang Yunani tidak menerima bahwasanya struktur binatang termanusia telah dimodifikasi atau diubah sejak mereka dilahirkan. Plato menerima gagasan bahwa makhluk hidup tidak berubah, dan pendapatnya tersebut mempengaruhi para filsuf dan ilmuwan hingga pertengahan abad ke-19.
Selanjutnya yang ketiga ada teori evolusi menurut Leeuwenhoek. Ia menyatakan teori bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup setelah melakukan percobaan dengan merendam jerami selama 7 hari dan menemukan mikroorganisme yaitu paramecium dari potongan jerami tersebut dengan menggunakan mikroskop. Konsep ini disebut dengan konsep generatio spontanea atau kelahiran yang spontan. Yang keempat ada teori evolusi menurut Cuvier. Cuvier menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dan punah setelah adanya bencana. Alasan Cuvier menyatakan teorinya tersebut setelah ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis makhluk hidup yang berbeda. Selanjutnya, teori evolusi menurut Buffon. Beliau mengatakan adanya variasi yang dipengaruhi oleh alam menyebabkan adanya kemampuan untuk beradaptasi dan kemudian spesies baru yang terbentuk akan diwariskan. Beliau juga menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan pada jalur-jalur tipe hewan berubah dari moyangnya yang keadaannya lebih sederhana. Dan yang terakhir ada teori evolusi menurut Linnaeus. Beliau mengembangkan sistem dua bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan pada famili yang sama dan seterusnya. Itu tadi beberapa teori pada masa fiksisme telah usai dibahas. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang masa adaptasi dan transformasi. Pada masa adaptasi dan transformasi terdapat 4 teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi menurut Hutton, yang kedua Lamarck, yang ketiga Carlisle, dan yang keempat menurut Malthus. Baiklah, pertama kita akan membahas teori evolusi menurut Hutton. Hutton menyatakan sifat dan ciri geologis bumi dengan teori gradualisme secara bertahap menganggap bahwa perubahan dari ciri dan sifat geologis bumi merupakan proses yang berlangsung lambat, namun berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, tebing terbentuk oleh sungai yang memotong bebatuan, dan batuan sedimen terbentuk dari partikel-partikel yang terkena erosi dari daratan yang dibawa sungai ke lautan. Dan yang kedua ada teori evolusi menurut Lamarck. Lamarck menyatakan bahwa perbedaan individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Lamarck dikenal sebagai penggagas suatu bentuk teori evolusi kehidupan, yang kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Lamarck menyatakan perubahan yang terjadi pada spesies adalah sebagai respons akibat makhluk hidup terhadap lingkungan atau adaptasi. Anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Teori selanjutnya yang ketiga ada teori evolusi menurut Carlisle, menyebutkan adanya teori evolusi geologi. Teori ini berbicara mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Teori yang keempat atau terakhir ada teori evolusi menurut Malthus, menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi seperti deret ukur.
pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga setiap individu harus mempertahankan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Nah, itulah tadi materi tentang evolusi pada masa pra-Darwin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.